Ada anak kawan seperti itu. Nah, Malas ngomong. nah, Gitu gak maksudnya? ya ngomong pun babbling. Babbling tuh dia maksudnya itu? nah makan, mamam. Oh, gitu. Harusnya 3 tahun itu udah bisa bilang makan. Tua bangka tak sadar tua nanya dia apa kerja menggila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawablah bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu lah kan. Selamat datang rumah Sultan, rumah penuh kenangan. Pada malam hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, keluarga semua. Kita kedatangan seorang fisioterapis. Sekarang beliau berposisi di apa tadi? Di klinik fisioterapi Gang Sehat. Itu sekarang menjabat ketua apa tadi itu? Perhimpunan Fisioterapi Anak Indonesia. Iya. Kalbar. Nah itu susah nyebutnya. Barang baru soalnya. Orang baru. Fisioterapis. Jadi Ya. Perhimpunan Fisioterapis Anak Indonesia. Iya. Cabang Kalimantan Barat. Ya. Luar biasa. Apa tuh fisioterapis tuh? Jadi fisioterapi itu sebenarnya lebih kepada layanan kesehatan medis yang bertujuan kepada individu maupun kelompok. Jadi ranah kerjanya itu biasa merehabilitasi atau membalikkan gerak dan fungsi, Bang. Kayak gitu. Jadi apabila ada permasalahan gerak dan fungsi, itu ranah kerja kita. Entah cedera olahraga, sakit pinggang, stroke, terus penurunan daya tahan fisik dan segala macam kaitannya itu gerak dan fungsi itu ranah garapan kerja dari fisioterapi itu sendiri. Oh gitu. Sekarang ini kan lagi marak-maraknya COVID nih. Dengan fisioterapis tuh bisa enggak ya? Tadi kan ngomongnya fisik nih. Ya. Kalau seperti itu gimana? Nah, ada enggak pola treatment untuk orang atau kita akan menghindari yang namanya corona tadi itu? Kalau menghindari corona mungkin susah ya Bang ya. Oh, enggak nampak dia. Enggak nampak. Nampak, hilang. So halus tuh Bang. Halus ya. Nah, baru saya sampaikan gak nih karena baru-baru ini gak saya buat program itu. Jadi program itu ada di klinik saya yang dimana saya akan memandu secara virtual untuk kaitannya breathing exercise. Jadi breathing exercise itu bagaimana kita mengelola mengantisipasi dari sesak napas itu sendiri, bagaimana meningkatkan oksigen di dalam otak biar ndak ibaratnya kapasitas fisiknya naik, apalagi yang sering marak sekarang saturasi oksigennya turun kayak gitu. Iya, seperti itu. Akhirnya buah kelapa laku. Iya. Sama itu susu apa tuh? Suruang. Benar. Jadi program itu tuh kita akan bantu secara kita kembangkan lagi, coba cari literatur, artinya cari jurnal penelitiannya yang pas untuk nanti diedukasikan ke masyarakat. Bagaimana sih breathing exercise yang baik dan yang benar ketika kita mengalami sesak napas, bagaimana positioning, cara baring dan cara positioning. Biasanya tuh kan kalau orang sesak napas unik tuh Bang. Dia punya cara-cara tertentu untuk nyari posisi nyamannya kayak gimana. Nah, program itu yang nanti akan kita pandu dalam bentuk video ataupun kedepannya mungkin dalam bentuk Zoom meeting kayak gitu. Berarti caranya dengan mencari posisi yang nyaman tadi untuk mendapatkan suasana nafas yang tadi itu katanya sesak tuh, itu yang dilatih, itu yang dipancing, itu yang direspon. Kita ada breathing exercise. Breathing exercise itu biasa terdiri dari breathing control kayak gitu. Kayak kita gimana sih untuk buat pola napas baru kayak gitu. Misal dari sesak untuk mulihkannya kayak gitu. Biar saturasi oksigen kita naik, biar pola napas kita bisa jadi lebih teratur kayak gitu. Ada teknik-tekniknya namanya yang tadi saya sebutkan. Kayak gitu. Berarti napas pun masih bisa diatur. Ya. Gitu. Meredakan sesak napas. Meredakan sesak napas. Ada caranya. Ya, karena di dalam fisioterapi itu sendiri ada fisioterapi kardiopulmonal. Jadi kardiopulmonal itu yang belajar tentang bagaimana
paru-paru itu bekerja, kalau misal terjadi sesak, apa yang harus kita lakukan, kayak gitu-gitu. Ada mata kuliahnya lah maksudnya. Ada teknik-teknik dan metode-metode tersendiri di dalam. Ngomong kuliah, berapa tahun abang nih kuliah nih? Kuliah saya Fisioterapis, ada kuliah khusus ya? ada. Kebetulan saya kuliahnya di luar, di Solo. S1-nya saya ngambil di Solo, terus lanjut sekolah profesinya di Jogja. Total kuliah 5 tahun, 2 tahun lah ya, katakan hitung waktu bersih. 7 tahun. 7 tahunan. 7 tahun sambil ngambil profesi itu. Oke, fisioterapis itu sendiri itu seperti apa sih? Cabang kesehatannya kayak gimana sih? Cabang kesehatannya itu lebih bergerak kepada gerak dan fungsi, Bang. Gerak dan fungsi. Fisik lah, berarti kan Fisik. gerak dan fungsi kan, berarti fisik. Artinya kita memang belajarnya dari A sampai Z itu mengenal bagaimana kapasitas fisik, bagaimana badan kita nih bergerak, bagaimana gerak normal dengan tidak normalnya kita kayak gimana. Nah, kita lebih ke sana tuh. Ibaratnya kalau misal orang patah tulang misalnya, dioperasi, nah pemulihannya dengan kita. Fisioterapi itu pemulihan pasca operasi tadi. Nah, salah satunya sederhananya gitu. kayak gitu. Kalau di dunia olahraga biasanya orang habis main bola cedera gitu. Ankle-nya sakit, lututnya sakit. Nah, di situ kita lebih ke treatmentnya lebih ke sana. Bagaimana pemain ini bisa balik lagi main. Kayak tukang urut. Ada gerakan-gerakan exercise program tertentu kayak gitu. Gitu. Artinya kita ada melakukan pemeriksaan spesifik dari bentuk lututnya kayak gimana. Kan ada bentuk lutut orang tuh, ada yang misalnya yang lurus, ada yang sedikit bergeser, misalnya gitu. Nah, kita lebih mengutamakan kepada latihan. Karena konsep kita ke depan nanti kalau cuman katakanlah dia udah sembuh, ototnya kan setelah dia sembuh butuh penguatan. Penguatan itu tadi fungsi. Jadi siapa yang garansi dia kalau cedera ulang lagi? Betul. Berarti kan ototnya harus siap di lapangan. Nah, itu makanya jangan heran ketika ada treatment fisioterapi enggak jauh-jauh dari kayak nge-gym, kayak itu. Tapi dosisnya toleransi. Gitu. Terus fisioterapis ini kan macam teman aku ini kan ada anak yang berkebutuhan khusus tuh, kayak Down syndrome tuh. Itu bisa kah di fisioterapis? Maksudnya gimana sih cara ngerjakan anak-anak yang memang dari kecil sudah Down syndrome tadi? Nah itu pertanyaannya menarik tuh, Bang. Jadi Down syndrome ini karena kita belajar tentang patologi atau tentang kondisi penyakit itu sendiri. Down syndrome itu kan artinya kita melihat dari kondisi banyak keterlambatannya kayak gitu. Artinya kondisi ototnya, kondisi organ visceralnya kayak jantung, paru-paru dia ini beda dengan anak-anak yang matangnya lama. Nah, kita masuk dengan cara stimulasi. Entah itu stimulasi. Banyak lah pastinya kita lihat dari kebutuhan anak. Ada anak Down syndrome yang belum bisa duduk misalnya umurnya 1 tahun belum bisa duduk. Berarti kan kebutuhannya duduk. Misal dia udah pandai berguling, merayap dan segala macam tapi belum bisa duduk. Berarti kebutuhannya duduk. Jangka pendek. Jangka panjangnya kan mungkin kita arah dia punya daya tahan yang bagus dulu. Misalnya kalau dia biasanya dibarengin dengan kasus-kasus itu tuh banyak kawan-kawannya tuh, Bang. Banyak kawan-kawannya kayak biasanya ususnya kayak terkeluar gitu tuh, terus jantungnya ada bocor kayak gitu. Itu tuh kan jantung bawaan biasa. Nah, yang kayak gitu tuh. Kalau dianya tidak bisa ngomong, itu kan Down syndrome kan agak susah ngomong tuh. Ya. Sepatah dua patah kata ya gitu kan. Itu ngelatihnya gimana tuh caranya itu? Nah, kita di klinik saya, kebetulan di klinik saya juga ada terapis wicara. Jadi sekolah dia lulusan terapi wicara yang sekolahnya cuma nanganin gangguan-gangguan bicara, masalah fungsi dari oral atau mulut itu sendiri. Dan memang fokusnya ke sana. Ada ilmunya. Ada ilmunya. Jadi untuk anak normal nih kan
dia selalu meniru orang tua. Ya. Ngomong papa, mama, mama. Mm-mm. Kalau yang ini nih, dia ini kan tidak bisa. Yang papa apapun, mama pun, Mm-mm. ada caranya untuk ngajarin ngomong seperti itu. Ada. Oh, Jadi kita sebenarnya kompleks ya Bang. Ada namanya okupasi terapi, ada fisioterapi, ada yang terapi bicara. Jadi 3 profesi ini memang sebenarnya yang membantu optimalisasi tumbuh kembang. Misalnya fisioterapi, si anak nih jalannya masih belum betul. Ya udah kita masuk di program motorik. gitu. Dia motoriknya udah mulai bagus misalnya gitu. Dia harus ngelatih fungsionalnya kayak bagaimana cara makan, kemandirian dan segala macam itu butuh okupasi. Nah, kemandiriannya udah tercapai atau udah mulai ada progres peningkatan, dia butuh sektor untuk komunikasi bicara. Masuklah ke terapi bicara. Jadi saya tuh gagasan konsep yang pengen saya sampaikan kayak gitu bahwa untuk mengelola dan memanajemen dalam proses healing atau terapi di anak-anak itu kompleks. Dan memang ada spesialisnya masing-masing gitu. Kalau kau nih spesialisnya apa nih? Kalau peminatan saya di anak. Di Anak-anak berkebutuhan khusus. Kayak gitu. Kalau untuk peminatan ya maksudnya kalau dikatakan anak-anak bilang milenial tuh fashionnya lah. Fashionnya gitu. Oke, fashionmu berarti di anak-anak. Iya. Berarti banyak karakter anak yang sudah dipelajari dan hari ini kira-kira berapa pasien yang masih ditangani? Total pasien di klinik yang kita tanganin itu 20-an. Saat ini? Ya. Saat ini reguler. Seminggu mereka datang berapa kali? Karena keterbatasan SDM kita baru bisa nerima seminggu 2 kali Bang. Bergantian tuh ya? Ya. Itu di tempat klinik itu dilatih ya? Dilatih. Orang tuanya nunggu enggak? Orang tuanya boleh masuk karena konsep yang saya pengenkan orang tuanya saya pintarkan. Birokrasi ngerjakan anak tuh ribet Bang. Betul. Misal nih saya nak ngerjakan anak abang misalnya, pasti abang lebih banyak tanyanya. Anak saya diapakan? Ini kayak gimana? Mending saya latih loh orang tuanya, tahu dulu kondisi anaknya kayak gimana dia nih nanti di terapi prosesnya seperti apa, jangka panjang, jangka pendeknya, programnya seperti apa. Sekalian dia memvideokan gerakan kita untuk dia di rumah. Dilatih di rumah ya. Nah, saya lebih berpikir mending orang tuanya pintar kan, datang ke tempat saya seminggu 2 kali, lebih banyak di rumah. Kan yang mau kita kasih makan nih kan saraf pusat otak. Jadi kan saraf pusat itu kan repetisinya, pengulangannya kayak kita belajar. Kalau kita belajar berulang-ulang, cepat gak kita pintar? Betul. Nah, begitu gak dengan stimulasi Bang. Berarti orang tuanya diharapkan nunggu dan mendokumentasikan program-program apa yang untuk di rumah. Ini kan fisioterapi kan untuk melatih secara fisik tubuh manusia, anak-anak. Yang dewasa, contohnya terapi setelah mereka pasca operasi enggak? Ya. Untuk mengembalikan ke tahap yang normal tadi. Contoh, mungkin apa? Stroke bisa kali ya. Stroke long time sih. Terus ada enggak kendala ini macam ini kan? Ada anak kecil tuh kan yang dari bawaan dari lahir kan enggak bisa bergerak tuh. Iya, itu cerebral palsy. Apa namanya? Cerebral palsy. Kondisi kelemahan di saraf pusat. Saraf pusat tangannya bisa begini. Iya, karena kan yang ngatur tangan kita saraf pusat. Gitu. Jadi macam mana tuh? Jadi ya kondisinya bisa kita katakan secara awam ya kondisinya terkesan macam stroke kayak gitu. Iya. Ya, secara kita nengok kasat mata, gitu. Kaku susah ada bergerak gitu kan. Gitu. Kadang-kadang yang kalau yang enggak terkontrol tuh macam kepalanya. Itu bisa. Bisa. Kayak gitu. Jadi biasa kita kelompokkan, ada jenis-jenisnya kan, ada yang itu bahasa sekolahnya tuh agak-agak ngeracau gak tuh nama. Gitu. Ada yang atetoid, ada yang spastik, ada yang hipotonus ya gitu. Yang hipotonus itu yang laju benar. Kalau yang spastik yang kaku benar. Yang atetoid itu enggak pandai diam dia. Kalau anaknya enggak pandai diam tapi mulutnya enggak bisa ngomong macam mana tuh? Ada enggak? Tipe Bang, tipe.
Tapi biasa dibarengin dengan ada anak yang bisa ngomong, tapi gangguan motoriknya kurang baik. Oh gitu. Jadi dia agak malas ngomong gitu, enggak ke? Tergantung Maksudnya? riwayat, Bang. Jadi riwayat ini biasa kita tracking atau kita lacak dari dia lahir. Misalnya lahir dulu kayak gimana, sebelum lahir kayak gimana. Oh gitu. Pengaruh ya ke fisik mereka ya, ke mental mereka ya. Misalnya dia prematur atau tidak. Prematurnya pernah diapa-apakan ya, Apgar skornya gimana, nangisnya gimana waktu dia baru lahir. Biru ndak, kuning ndak. Itu kan akan mempengaruhi, Bang. Bisa tahu. Ya kan. Jadi kalau seandainya anak aku ini kan lahir kan biru misalnya kan. Nah, jadi terus itu bisa ditarik jejaknya tuh. Kita harus buat kayak kalau di dalam underlying proses dalam asesmen dalam pemeriksaan kayak gitu. Jadi kita harus tahu riwayatnya untuk menentukan treatment apa yang pas untuk dia nih. Oh begitu. Macam mana kan biasakan lahir kan enggak nangis dulu, tiba-tiba besarnya dia mendapatkan penyakit ini. Berarti treatmentnya berbeda dengan dia yang nangis nih. Iya. Gitu. Jadi ada pemeriksaannya, mungkin ada alat ukurnya kan. Alat ukurnya mungkin yang biasa kita pakai itu GMFM, Gross Motor Function biasanya kayak gitu. Iya. Jadi Gross Motor Function itulah untuk kita evaluasi, untuk kita nanti gimana sih target realistis yang bisa kita kasih. Jadi kita enggak ngomong bual loh. Iya. Berdasarkan kondisi. Jangan yang kadang itu kan kita main banding-bandingkan. Kok anak itu bisa, anak ini enggak bisa? Iya. Ya pola asuhnya beda. Ya. Bisa enggak ya? Ini kan banyak orang tua ini kan enggak paham tentang anak yang berkebutuhan khusus nih kan berbeda dengan anak normal. Kan? Mungkin agak lebih lambat lah ya. Iya. Itu mereka tuh di dalam mungkin karena ketidakpahaman orang tua ya, digabungkan dengan sekolah umum di PAUD misalnya di TK, kan nggak tahu. Itu kan asli, dia kan seenak-enaknya kayak, ya kayak gitulah, paham maksudnya. Itu ada nggak sih treatment khusus untuk yang mereka itu tuh? Ada, kita metode biasanya itu untuk gangguan belajar. Tapi sebenarnya kalau memang ini dikelompokkan sebagai anak berkebutuhan khusus, biasanya sekolah tuh selektif, Bang. Ada namanya sekolah inklusi. Sekolah inklusi itu yang dimana anak berkebutuhan khusus dalam satu kelas itu misalnya diletakkan dalam satu kelas 2. Oh gitu. Sisanya anak-anak yang reguler atau anak-anak yang normal kayak gitu tuh kan. Jadi harapannya 2 orang ini tadi terpengaruh sama lingkungannya, akhirnya berkembang secara baik. Harapannya itu sekolah inklusi. Namanya. Sekolah inklusi namanya. Berarti fisioterapi itu sendiri ini secara fisik tuh untuk mentreatment orang-orang yang memang membutuhkan perubahan-perubahan, ya enggak? Yeah. Kalau orang tua nih yang pasienmu lah, yang banyak datang tuh pasca operasi apa atau penyakit apa? Kalau yang variatif sih, Bang, kalau di klinik dewasanya itu banyak kasus-kasus olahraga karena kita kebetulan kerja sama salah satu tim futsal di Kalbar kan. Atlet. Ya, kayak gitu. Terus orang habis operasi ICL, maksudnya lututnya yang putus, ligamen lututnya yang putus atau robek kayak gitu. Terus cedera biasa sih kayak sakit pinggang, sakit leher. Kalau enggak dibawa ke fisioterapis, penyakit yang barusan kau ceritakan nih, itu bisa normal enggak? Kalau dibawa atau enggak dibawa ke fisioterapi? Tergantung, Bang. Kalau enggak dibawa kan kasus apa lo nih? Misalnya kan lutut jatuh nih kan yang habis operasi nih kan. Otomatis jalannya kan agak lama nih. Dia berusaha untuk jalan seorang pun lama gitu kan, enggak tahu kan, pokoknya habis operasi udah selesai. Kan banyak gitu tuh. Tapi kok setelah operasi kok jalan aku berubah ya? Itu kalau enggak di fisioterapi itu tuh gimana tuh? Bisa sembuh normal enggak dulu atau gimana? Atau tetap begitu agak terpengkor-pengkor gitu? Nah, artinya balik lagi ke tugas fisioterapi nih, Bang. Tugas fisioterapi ini kan membalikkan fungsi. Artinya kita di situ dari selesai operasi kan pastinya banyak keterbatasan gerak kan. Nah, kita menjaga kualitas ototnya biar enggak ngeci,
Nah, balikkan lagi yang belum bisa nekuk gitu, latih lagi untuk nekuk. Berarti tidak bisa itulah ya secara apa tuh sendiri di rumah mengerjakan orang itu tanpa didampingi sama fisioterapi. Oh enggak, kita kasih home program. Kalau di kita ya, kalau di kita kita assessment dulu, kita periksa secara holistik pinggang, lutut, ankle-nya, walaupun cederanya di lutut. Shoulder-nya, pundaknya, lehernya, simetris enggak? Atau ada masalah enggak? Atau dari cedera lutut nih akan mengarah kemana ke? Apa ke jadi ke pinggang, apa ke ankle? Kita analisis, baru nanti kita buatin programnya, Bang. Jadi masalah lutut. Nih lutut nih kan. Lutut kita nih yang terpengko-pengko kali ini. Berarti habis operasi tapi habis operasi nih. Habis operasi, oke. Berarti memang kalau seandainya dibiarkan akan pulih pun cukup lama. Seandainya ditangani sama fisioterapis, baratnya ada orang yang ngelatih, yang mempercepat penyembuhan. Di mana otot-otot yang terik, itu dia dibetulkan dulu sampai dilatih jalan. Ya, kayak gitu. Tapi biasa kita menggunakan fase, Bang. Ada fase akut, ada fase kronis, ada fase subakut sama kronis kayak gitu. Jadi kita mengelompokkan kasus nih. Gitu baru datang jahitan basah, masa kita langsung latihan jalan. Kita latihan penguatan dulu. Berarti fase 1 kita target berapa minggu. Yang stroke tuh, yang jalannya yang tangannya. Itu bisa gak? Itu bisa. Bisa. Gitu. Itu bisa. Bisa. Masuk dalam ranah kerja kita juga. Kan gerak dan fungsi masalahnya. Masalah dia di saraf pusat. Uniknya uniknya dari stroke itu artinya kita mengenal individunya harus lebih dalam. Individunya lebih dalam. Terus riwayat penyakitnya kita harus lebih tahu banyak. Karena kan akan mempengaruhi latihan, Bang. Kalau yang suka marah-marah tuh gimana? Kalau nak dekatinya tuh? Kadang kan mungkin ada pasien yang emosinya meledak. Kan ngeri-ngeri kita sebagai ini kan. Nah, fisioterapi ini kan untuk dekati dia kan, ayo mengajak dia, yuk jalan seperti ini yuk. Kan. Itu skill sih, Bang. skill ibaratnya skill kita kenal karakter orang. Mungkin karena pernah besar di teater mungkin ya, Bang ya. Jadi ilmu teater gak pakai dalam ilmu komunikasi, pendekatan kayak gitu. Mungkin itu lebih saya dapatkan di proses saya jalanin. Berarti dalam kasus-kasus anak-anak juga tuh yang misalnya emosinya terlalu tinggi ledak tuh. Kan ada kan? Iya, tantrum tuh. Itu bisa juga kita masuk di dalam wilayah itu juga. Cara mendekati juga berbeda kali ya? Iya, pendekatannya juga berbeda. Kan biasanya ada dominan dia suka sesuatu apa yang kayak gitu. Kita harus tahu tuh tipikal dan karakter dari si anak kayak gitu. Artinya ada wawancara panjang dengan ibunya. Kalau dibiarkan macam mana tuh kan kadang-kadang kan anak tuh masih anak-anak. Gejalanya agak aneh, tapi masih anak, enggak apa-apa dibiarin aja. Takutnya besarnya malah jadi apa gitu kali ya. Mungkin ketakutan itu kan tidak bisa terjawab ketika belum ada penanganan konkretnya. Betul gak sih? Jadi akhirnya ketakutan itu muncul. Tapi ketika itu diantisipasi dengan datang ke fisioterapi atau diperiksakan ke pihak medis, entah dokter atau psikolog, mungkin itu bisa meredam rasa ketakutan itu kayak gitu. Karena udah tahu kondisi ini sebenarnya yang seperti apa nih anak ini gitu. Dan kebutuhannya apa ya. Berarti orang tua harus peduli lah kayak gitu. Aware dengan jangan kondisi. Dibiarkan masih kecil nanti besar lah gitu. Biasanya kan kita kan mungkin lah ya. Mungkin seperti itu punya pandangan sebagai orang tua nih kan, mungkin keterbatasan ilmu tadi, pengetahuan tentang pentingnya yang namanya fisioterapi ini. Ternyata kondisi itu bisa disembuhkan atau diarahkan dengan metode fisioterapi. Nah, yang sekarang lagi ngetren malah, Bang, karena saya di dunia praktisi, maksudnya yang langsung terjun, langsung megang anak kayak gitu. Fenomena-fenomena anak-anak golden imperial atau masa kemasan anak itu ini data yang saya punya di klinik kayak gitu. Mayoritas range 3 sampai 5 tahun itu sektor bahasanya keganggu. Nah, itu ada anak kawan seperti itu. Nah, malas ngomong. Nah, gitu gak maksudnya? Iya, ngomong pun babbling. Babbling tuh
dia Maksudnya itu? makan, mamam. Oh, gitu. Harusnya 3 tahun itu udah bisa bilang makan. Itu apa tuh? Itu apa 3 tuh? tahun. Ya. Ada tuh kayak gitu tuh? Nah kan usia 3 tahun, usia sampai ke 5 tahun kan proses di mana dia harus belajar. Iya. Belajar lingkungan dia, belajar komunikasi dia. Biasanya kalau kita belajar komunikasi kan 2 arah, Bang. Iya. Mau kemana, mau ke sana. Nah kan 2 arah. Tapi kan dengan habit yang sekarang misalnya dikasih HP, kalau komunikasi jadi 1 arah. Oh. Akhirnya membeo. Oh. Kayak gitu. Mau kemana? Kayak gitu. Oh, gitu. Terus atau dia pakai bahasa Inggris atau pakai bahasa planet atau bahasa yang dijiplaknya dari yang ditonton. Wow. Karena kondisi dia di mana dia belajar menjiplak, Bang. Iya kan? Itu mungkin tak pas orang tuh ngajarkan dia itu kali. Iya, bisa. Anda mau kawankan dia main. Bisa. Sadar tua, asik menggila. Nak jadi apa?